Pernah nggak kamu merasa sudah berbuat baik 1000 kali, tapi yang diingat orang cuma satu kesalahanmu? Rasanya sakit kan? Tapi tunggu dulu, kalau kamu tahu rahasia yang Allah janjikan di Quran Surat Ibrahim ayat 7, cara pandangmu ke hidup ini bakal berubah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di cerita penuh hikmah ini. Semoga sahabat semua yang menonton saat ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan hati yang lapang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan kisah inspirasi berikutnya. Pernahkah kamu merasa sudah berulang kali berbuat baik, membantu orang tanpa pamrih, namun satu kali saja kamu melakukan kesalahan, semua kebaikan itu seakan hilang? Orang lebih mudah mengingat salahmu dibanding ribuan kebaikan yang pernah kamu lakukan. Rasanya seperti berlari jauh mengumpulkan bunga, tapi semua terinjak hanya karena satu duri yang terselip di tangan. Namun, disinilah rahasia yang sering kita lupa. Kebaikan yang tulus itu tidak pernah hilang di mata Allah. Mungkin manusia lupa bahkan tidak menghargai, tapi Allah mencatatnya satu persatu. Seperti janjinya dalam QS Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bersyukur bukan hanya soal mengucap terima kasih, tetapi terus berbuat baik meski tidak dianggap baik. Sayangnya, kita sering berharap balasan dari manusia. Saat balasan itu tidak datang, hati mulai goyah, semangat menurun. Padahal, hidup ini ibarat menanam di ladang yang tak terlihat oleh orang lain, tapi selalu diawasi pemilik semesta. Kita tak pernah tahu kapan buahnya akan dipetik, tapi kita percaya bahwa setiap benih kebaikan akan kembali kepada penanamnya. Jadi, meskipun orang lain hanya melihat kesalahan kita, tetaplah menjaga hati untuk melangkah di jalan kebaikan. Karena kebaikan itu bukan sekedar reputasi di mata manusia, melainkan tabungan yang abadi di sisi Allah. Dan siapa tahu, justru dari satu kesalahan yang dibicarakan orang itulah, Allah sedang membersihkan hati kita dari kesombongan agar kita semakin kuat dan rendah hati. Kadang kita berpikir, kalau aku sudah berbuat baik, harusnya hidupku jadi lebih mudah. Tapi kenyataannya, tak jarang setelah menolong orang, kita malah ditinggalkan sendirian ketika membutuhkan bantuan. Saat itulah iman diuji. Apakah kebaikan kita murni untuk Allah atau demi mendapat tepuk tangan manusia? Ingatlah, janji Allah dalam QS Ibrahim 7 bukan soal cepat atau lambatnya balasan, tapi soal kepastian bahwa syukur akan mendatangkan tambahan nikmat. Balasan dari manusia memang tak pasti, tapi balasan dari Allah pasti. Ada yang dibalas di dunia dengan cara yang tak kita sangka, seperti dimudahkan rezeki, dijauhkan dari bahaya, atau diberi ketenangan hati. Ada pula yang Allah simpan untuk akhirat, ketika setiap tetes keringat dan air mata akan dihitung sebagai pahala. Saat kita memahami ini, kita akan berhenti menghitung-hitung kebaikan dan mulai menikmati prosesnya. Terkadang, Allah menguji kesabaran kita dengan memberi balasan yang bukan dalam bentuk yang kita mau. Kita ingin dipuji, tapi justru dicaci. Kita ingin dimudahkan, tapi justru diberi ujian. Padahal bisa jadi itulah cara Allah membersihkan hati kita dari niat yang salah. QS Ibrahim 7 mengingatkan bahwa syukur itu bukan hanya saat mendapat nikmat besar, tapi juga saat diberi ujian yang menumbuhkan kita. Maka jika kebaikanmu belum dihargai, jangan buru-buru berhenti. Teruslah berbuat baik, walau hanya sedikit, walau tak ada yang tahu. Karena balasan dari Allah jauh lebih berharga daripada semua pengakuan manusia. Satu kebaikan yang tulus bisa menjadi penyelamat di akhirat kelak, di hari ketika semua orang hanya memikirkan diri sendiri. Banyak orang hanya menganggap syukur itu untuk hal-hal yang menyenangkan, rezeki melimpah, sehat, atau sukses. Padahal bentuk tertinggi dari syukur adalah saat kita mampu berkata Alhamdulillah di tengah kesulitan.
Allah berfirman dalam Qiyas Ibrahim 7 bahwa siapa yang bersyukur akan Allah tambahkan nikmatnya. Dan nikmat itu tak selalu berupa harta, bisa berupa ketenangan hati, kebijaksanaan, atau kekuatan untuk bertahan. Ujian seringkali datang beruntun seperti gelombang yang tak memberi jeda. Kadang kita lelah dan bertanya-tanya, kenapa aku? Tapi saat kita berhenti dan melihat lebih dekat, kita akan sadar bahwa setiap ujian selalu membawa pelajaran. Mungkin untuk menghapus dosa, melatih kesabaran, atau menguatkan hati. Dan saat kita mau bersyukur di tengah kesulitan, Allah justru membuka pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya tertutup. Syukur di tengah ujian juga berarti tidak mengeluh berlebihan. Bukan berarti kita pura-pura kuat, tapi kita memilih untuk fokus pada solusi bukan masalah. Mengeluh hanya akan membuat hati semakin berat, sementara bersyukur akan membuat kita lebih ringan melangkah. Bahkan dalam keadaan sempit, masih ada hal kecil yang patut disyukuri, nafas yang masih berhembus, tubuh yang masih bisa bergerak, atau orang-orang yang peduli pada kita. Anehnya, semakin kita belajar bersyukur, semakin kita melihat hidup ini dari sudut pandang yang berbeda. Kita tak lagi menghitung apa yang hilang, tapi mulai menghargai apa yang masih ada. Dan itulah saat di mana hati kita benar-benar merasakan ayat Allah ini, bahwa syukur bukan hanya ucapan, tapi cara pandang yang mengubah segalanya. Seringkali kita kecewa karena berharap balasan dari manusia. Kita memberi bantuan, tapi tak ada ucapan terima kasih. Kita berbuat baik, tapi malah dibales dengan perlakuan buruk. Di saat seperti ini ingatlah balasan sejati bukan dari manusia, tapi dari Allah. Qiyas Ibrahim 7 mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada pelakunya, meski mungkin tidak dalam bentuk yang kita bayangkan. Kebaikan itu seperti benih yang ditanam di tanah. Kadang kita tidak langsung melihat hasilnya. Ada benih yang tumbuh cepat, ada yang butuh waktu lama, bahkan ada yang baru berbuah setelah kita tidak ada lagi di dunia ini. Namun, semua itu tetap tercatat di sisi Allah. Maka, tanamlah kebaikan dengan hati yang lapang tanpa menghitung-hitung untung rugi. Yang sering membuat kita lelah adalah ekspektasi. Kita berharap kebaikan dibalas dengan kebaikan, lalu kecewa saat yang datang justru sebaliknya. Padahal jika kita memindahkan harapan itu dari manusia ke Allah, hati kita akan lebih tenang. Kita akan sadar, bahkan jika manusia tidak mengakui, Allah selalu melihat, dan balasan darinya jauh lebih indah daripada pengakuan dari siapapun. Menanam kebaikan tanpa mengharap balasan juga melatih kita untuk ikhlas. Ikhlas itu seperti air jernih yang terus mengalir, membersihkan hati dari rasa sakit hati. Dan ketika hati bersih, hidup akan terasa lebih ringan. Kita tak lagi sibuk membuktikan diri di hadapan manusia, tapi fokus memperbaiki diri di hadapan Allah. Bersyukur bukan berarti kita harus menunggu keadaan sempurna. Justru, bersyukur yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengucapkan Alhamdulillah meski hati sedang remuk. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menegaskan, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Artinya, rasa syukur adalah kunci terbukanya pintu rejeki, ketenangan, dan keberkahan. Kita sering lupa menghargai nikmat kecil karena terlalu sibuk mengejar yang besar. Nikmat sehat, nikmat bisa bernapas, nikmat masih bisa melihat orang yang kita cintai, semuanya adalah karunia yang tidak ternilai. Saat kita menghargai yang kecil, Allah akan percayakan yang besar. Bersyukur juga membuat kita tidak mudah iri terhadap pencapaian orang lain. Sebab kita tahu, rezeki setiap orang sudah diatur sesuai kebutuhannya. Tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, karena yang kita jalani adalah skenario unik yang Allah siapkan khusus untuk kita. Syukur adalah penguat hati di saat terpuruk. Ketika kita fokus pada apa yang masih kita miliki, bukan yang telah hilang, kita akan menemukan alasan untuk tetap melangkah. Dan dari langkah kecil yang penuh syukur itu, jalan besar menuju kebahagiaan akan terbuka. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh ujian. Kadang kita jatuh,
kadang kita bangkit. Tapi yang terpenting adalah tetap menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menjadi pengingat kuat bahwa rasa syukur akan melipat gandakan nikmat, sedangkan kufur akan membawa penyesalan. Jadi, teruslah berbuat baik meski tidak dihargai, tetaplah sabar meski diuji, dan jangan pernah berhenti bersyukur meski hidup terasa berat. Karena setiap langkah yang kita ambil dengan ikhlas akan kembali pada kita dengan cara yang indah di waktu yang tepat. Semoga cerita ini menguatkan hati kita semua dan menjadi pengingat bahwa janji Allah adalah pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.